Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salimah dari kelas B Prodi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP 1 kami di Sekolah SMAS Islam YKHS 10. Sekolah SMAS Islam YKHS 10 memiliki visi dan misi sebagai berikut. Visi adalah membangun kesadaran pendidikan dan menciptakan sumber daya manusia yang islami, berkualitas, berkompetitif di era globalisasi. Misi 1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran. 2. Menciptakan keteladanan bagi guru di dalam maupun di luar sekolah. 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. 4. Mengembangkan peserta didik yang bersikap dan berperilaku luhur baik di dalam ucapan maupun tindakan serta berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. 5. Meningkatkan penguasaan iptek di lingkungan sekolah. Tata tertib di sekolah SMAS Islam YKHS 10. Pertama, jam masuk sekolah pukul 7.00. Sebelum pembelajaran dimulai, siswa harus berada di sekolah. 2. Siswa terlambat 10 menit tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin guru BK, dan apabila siswa terlambat lebih dari 10 menit, maka siswa tidak diperbolehkan masuk atau mengikuti pembelajaran. 3. Setiap siswa harus memakai atribut lengkap. Jika tidak lengkap, maka siswa tidak diizinkan untuk masuk. 4. Tidak boleh merokok saat berada di area lingkungan sekolah. Yang kelima, sepatu wajib berwarna hitam setiap hari Senin sampai Selasa, Jumat sampai Sabtu, dan untuk hari Rabu sampai Kamis itu bebas. Prestasi yang pernah diraih di sekolah SMAS Islam YKHS 10. Di sini juara 1 Gerak Jalan Putra di tahun 2019 Kecamatan 10. Juara 2 Lomba Pidato di STKIP PGRI Bangkalan tingkat Kabupaten Bangkalan di tahun 2020. MPP juara 3 se-Jawa Timur di tahun 2019. Dan juara 3 Sword Karnaval di tahun 2020. Juara 1 dan 3 Sword Movie se-Jawa Timur di tahun 2020. Yang terakhir adalah 10 besar lomba ekonomi di tahun 2020. Jam aktif sekolah. Jam aktif sekolah. Pembelajaran pertemuan tatap muka dibatasi mulai dari masuk jam 7.00 sampai 11.15. Dikarenakan adanya pandemi. Sebelum adanya pandemi, jam masuk sekolah adalah jam 7.00 sampai 12.15. Dan mengenai keterlambatan upacara bendera pada hari Senin, karena jam masuk sekolah lebih cepat dari hari lain, di mana setiap hari Senin dimulai sebelum jam 7.00. Ketentuannya, siswa harus hadir sebelum jam yang sudah ditentukan. Di sini, Senin sampai Selasa, jam 7.00 sampai 11.15. Untuk hari Rabu sampai Kamis, sama, jam 7.00 sampai 11.15. Sedangkan untuk hari Jumaat, masuk jam 7.00 sampai 10.15. Untuk hari Sabtu, kembali ke jam 7.00 sampai 11.15.
Seragam sekolah. Dari observasi yang kami amati di sekolah SMA Islam YKHS 10 ini, rata-rata semua siswanya mentaati kelengkapan atribut yang ditentukan sesuai dengan aturan sekolah. Salah satunya di sini, Senin sampai Selasa baju putih, rok atau celana abu-abu. Untuk hari Rabu sampai Kamis seragam batik sekolah. Dan hari Jumat sampai Sabtu pramuka plus wajib hasduk. Pembiasaan di SMA Islam YKHS 10 sebelum masuk sekolah harus memakai masker, mencuci tangan, cek suhu, memberi salam, menitipkan smartphone kepada guru piket. Olahraga diadakan setiap 1 bulan sekali, yaitu di hari Jumat terakhir. Sedangkan untuk sholat duha berjemaah setiap hari. Tetapi semenjak adanya pandemi, kegiatan ini tidak berjalan dengan efektif seperti biasa. Kerjasama yang pernah dilakukan sekolah SMA Islam YKHS 10 di sini pernah bekerja sama dengan kampus STKIP PGRI Bangkalan, UTM, Sunan Ampel, SHS, Polsek 10, Koramil 10, Puskesmas 10, Kantor Kecamatan 10. Sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang ada di sekolah SMA Islam YKHS 10 sudah baik dengan bangunannya yang berkualitas dan kelengkapan alat-alat sekolah yang cukup banyak dan sudah memadai dan mampu menunjang kebutuhan belajar mengajar. Contohnya, ruang belajar, ruang kantor, lapangan atau halaman. Struktur organisasi di sekolah SMA Islam YKHS 10 adalah Ketua Yayasan, Bapak Muhagil Gufron SE, Kepala Sekolah Ibu Hasnaida SE, Komite Sekolah Insinyur Siti Khalifah, Bendahara Ibu Khadijah SE, KTU Ibu Siti Fatmawati SPD, Waka Kurikulum Ibu Siti Raudatul Jannah SPD, Waka Kesiswaan Bapak Hasin SPD, Waka Sarpras Bapak Edi Fahri SPD, Waka Humas Bapak Ibu Nurhayati SPD, Dewan Guru dan siswa-siswi. Kegiatan seremonial yang dilakukan sekolah SMA Islam YKHS 10 ini aktif dalam melakukan upacara bendera setiap hari Senin, rapat evaluasi, Maulid Nabi, memperingati hari besar, rapat kenaikan kelas, dan pondok Ramadan. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah SMA Islam YKHS 10 diantaranya adalah pramuka, seni bela diri, olahraga, futsal, voli, sepak bola, bulu tangkis, PBB, dan TIK. Ekstrakurikuler pramuka wajib bagi seluruh siswa-siswi SMA Islam YKHS 10 yang disesuaikan dengan K13 yang diterapkan oleh pemerintah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rinto Assegaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinto Assegaf, NPM 2022111029. Kondisi peserta didik: jumlah rombel setiap angkatan 2016-17, kelas 10 berjumlah 76, kelas 11 berjumlah 71, kelas 12 berjumlah 80, total siswa 227. Angkatan 2017 sampai 18, kelas 10 berjumlah 76, kelas 11 berjumlah 80, kelas 12 berjumlah 66. Totalnya siswa 222. 2018 sampai 19, kelas 10 berjumlah 55,
kelas 11 berjumlah 76, kelas 12 berjumlah 70. Totalnya 203. 2019 sampai 2020 kelas 10 berjumlah 46, kelas 11 berjumlah 61, kelas 12 berjumlah 77. Total jumlahnya 184. Untuk jumlah siswa per kelas terdiri dari 6 rembel. 10 IPA, satu kelas berisikan 26 orang. 10 IPS, satu kelas berisikan 31 orang. Kelas 11 IPA, satu kelas berisikan 23 orang. Kelas 11 IPS berjumlahkan 29 orang. Kelas 12 IPA berjumlahkan 25 orang. Kelas 12 IPS berjumlahkan 28 orang. Rata-rata jumlah siswa di SMA YKS 110 periode 2021 berjumlah 30 siswa. Untuk karakteristik siswa di SMA Islam YKS 10, mereka belajar dari kesalahan mereka. Untuk misal siswa kelas 10 cenderung nakal karena hal itu tertentu dapat toleransi dari guru karena masih tahap pembelajaran karakteristik siswa dari SMP ke SMA. Kelas 11 dan 12 tidak sedikit melanggar peraturan seperti kelengkapan atribut, keterlambatan masuk. Bentuk evaluasi belajar siswa. Salah satu strategi guru untuk tenang mengajar kepada murid-muridnya yaitu dengan memberikan evaluasi pembelajaran terhadap materi yang diberikan, seperti PR, ulangan harian, tes tulis, tes lisan, portfolio, ujian praktek, UTS dan UAS. Permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Permasalahan siswa terlambat datang ke sekolah, merokok, membawa HP. Untuk penanganannya, guru memberikan peringatan 1 hingga 2 kali. Jika dari peringatan kedua siswa masih tetap melakukan kesalahan, guru akan melakukan tindakan yaitu memanggil orang tua siswa. Kondisi peserta didik. Model pembelajaran yang digunakan oleh guru adalah diskusi, karena dapat memberikan pemahaman kepada siswa bahwa berdiskusi mereka dapat saling mengemukakan pendapat siswa secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Media pembelajaran menggunakan LCD karena dalam proses belajar mengajar menggunakan media sangat berpengaruh besar dalam pencapaian hasil belajar yang diinginkan sesuai dengan tujuan. Untuk model pembelajaran menggunakan RPP, silabus, dan penilaian. Permasalahan yang pernah dialami guru saat mengajar dan cara penanganannya. Kesulitan, kurang pengetahuan awal siswa. Banyaknya siswa cenderung pasif. Ketiga, siswa tidak siap dalam berdiskusi. Cara penanganannya menunjukkan pertanyaan-pertanyaan kepada anggota, lalu menjaga agar tidak semua anggota bicara secara serentak, mencegah dikuasainya pembicaraan oleh orang-orang yang gemar berbicara.